Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alexa Alivia Putri Anwar dengan NIM 43225104 dari HIP 1A akan memaparkan hasil analisis data surveillance. Di sini saya menemukan dua temuan. Yang pertama ada mengenai kebisingan dan audiometri. Jadi, berdasarkan hasil pengukuran audiometri pada tahun 2018 menunjukkan bahwa di area kerja dengan intensitas kebisingan sebesar 92 desibel, ada sebanyak 9 dari 10 pekerja yang presentasinya 90% terdeteksi mengalami gangguan pendengaran. Namun, terdapat perubahan signifikan pada tahun 2019. Pada 10 pekerja yang bekerja di area dengan intensitas kebisingan sebesar 92 desibel, hasil audiometri menunjukkan kondisi normal pada kesehatan telinga. Jadi, yang pada 2018 awalnya terdapat 9 dari 10 pekerja yang mengalami gangguan pendengaran, pada 2019 tidak ada pekerja yang mengalami gangguan pendengaran. Kemudian langkah pengendalian yang dilakukan, yang pertama, eliminasi tidak dapat dilakukan karena kebisingan tidak bisa dihilangkan. Yang kedua ada substitusi. Substitusi dapat dilakukan dengan mengganti mesin-mesin produksi lama dengan mesin yang berkebisingan rendah. Kemudian ada rekayasa teknik. Dapat dilakukan dengan melengkapi mesin produksi dengan peredam suara agar kebisingan dapat dikurangi. Kemudian ada pengendalian administratif. Dilakukan dengan penetapan jadwal istirahat yang terstruktur di area bebas bising. Kemudian juga bisa dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan kesehatan pendengaran secara berkala. Untuk alat pelindung diri bisa dilakukan mewajibkan penggunaan earplug atau earmuff di area kerja yang bising. Kemudian rekomendasi yang bisa saya berikan kepada perusahaan, yang pertama ada upgrade APD, yaitu penggunaan double protection. Double protection ini sendiri menggunakan earplug, kemudian menggunakan earmuff untuk pekerja yang berada di area 92 desibel maupun yang bekerja dalam jangka waktu panjang. Kemudian yang kedua ada rotasi kerja. Rotasi kerja ini memberi jeda istirahat pada pekerja yang bekerja di area bising, tentunya sesuai peraturan yang berlaku, seperti itu. Kemudian temuan yang kedua mengenai olahraga dan keluhan LBP atau low back pain. Jadi temuan kedua ada pada hubungan antara kebiasaan olahraga pekerja dengan prevalensi keluhan nyeri punggung bawah atau low back pain. Dari total 80 pekerja yang diperiksa, distribusi kebiasaan olahraganya ada pada tabel di bawah ini. Jadi yang olahraga rutin ada 22 orang pekerja. Yang mengalami LBP dari 22 pekerja ini tadi ada sebanyak 6 orang yang presentase resikonya menjadi 27,2%. Sementara pekerja yang tidak atau jarang berolahraga terdapat 58 orang, dan dari 58 orang itu ada 28 orang yang mempunyai keluhan LBP dan presentase resikonya menjadi 48,2%. Nah, jadi resiko LBP pada kelompok yang tidak aktif olahraga ada sekitar 1,8 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok yang aktif berolahraga. Nah, pengendalian yang dilakukan, yang pertama eliminasi tentu tidak dapat dilakukan karena LBP sendiri tidak dapat dihilangkan. Kemudian untuk substitusi, mengganti metode kerja manual yang beresiko tinggi dengan penggunaan alat bantu angkat. Untuk rekayasa teknik dapat dilakukan dengan melakukan pekerjaan yang pada ketinggian yang meminimalkan gerakan membungkuk. Untuk administratif, dapat menyelenggarakan pemeriksaan medical check-up berkala dengan fokus pada keluhan muskuloskeletal. Untuk alat pelindung diri sendiri dapat dilakukan dengan penggunaan korset lumbar untuk memperbaiki postur tubuh. Dan rekomendasi yang bisa saya berikan, yang pertama ada peregangan rutin, yaitu mengadakan program stretching break setiap 2 jam di area produksi selama 5-10 menit. Yang kedua ada fasilitas olahraga, penyediaan area olahraga atau subsidi keanggotaan gym untuk meningkatkan kebugaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.